Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman semuanya, mahasiswa UNUSA yang saya banggakan. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan, dan kemudahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah kewarganegaraan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji terkait dengan hakikat kewarganegaraan, kemudian warga negara, kewarganegaraan, dan kewargaan negara. Kita juga sudah mengupas terkait dengan identitas nasional, kemudian integrasi nasional, ada juga hak dan kewajiban. Dan di pertemuan hari ini kita akan secara spesifik membahas materi kelanjutan, yaitu konsep negara. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi kita. Nah, teman-teman semuanya, tentu istilah terkait dengan negara itu tidaklah istilah baru buat teman-teman semuanya. Artinya istilah atau konsep negara ini bukan materi yang baru dengar. Teman-teman semuanya saya meyakini sudah sering menyebut istilah negara, negara Indonesia, negeri, kemudian negara. Nah, ketika kaitkan dengan mata kuliah kita, dari namanya saja warga negara. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan warga negaraan, warga negara. Dan di hari ini kita akan mengupas secara spesifik terkait dengan negara. Apakah konsep negara yang kita pahami saat ini itu sama seperti konsep negara yang semestinya kita ketahui? Teman-teman semuanya, saya akan mengawali dari pertanyaan ini. Mengapa kita kok bernegara? Bisa nggak misalkan di dunia ini tidak usah ada negara, sehingga tidak perlu adanya konflik seperti yang saat ini terjadi, konflik antara Rusia dan Ukraina misalkan, ketegangan antara NATO, negara barat, Amerika, Inggris, Prancis dengan Rusia, Korea Utara, dengan China, dan seterusnya. Mengapa terjadi konflik yang demikian? Coba andaikan tidak ada negara, pasti tidak akan terjadi seperti itu. Mungkin sempat berpikir seperti itu. Mungkin teman-teman juga berpikir terkait dengan mata uang negara kita. Jika dibandingkan dengan mata uang, misalkan mata uang dolar, mata uang ringgit miliknya Malaysia, real, dan lainnya. Kenapa kita tertinggal? Semua itu apakah karena negara? Mungkinkah kita hidup tanpa negara? Dan kenapa harus ada negara? Terus apabila kita ingin mendirikan negara sendiri, apakah bisa, Pak? Jadi saya bersama dengan teman-teman saya mau mendirikan negara sendiri, bisa apa enggak, Pak? Misalkan ada itu suatu wilayah yang memang ingin dia mendirikan sebuah negara sendiri. Apakah bisa demikian? Nah, di kesempatan hari ini kita akan mengupas itu secara pelan-pelan, secara bertahap, yang akan mulai dari pertanyaan bagaimana proses terbentuknya negara. Saya akan awali dari istilah ini. Proses
bangsa yang bernegara. Jadi di sebelum munculnya negara-negara, kalau kita lihat dari konteks Indonesia, negara Indonesia itu kan lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum masa itu kita berada pada kondisi wilayah-wilayah yang dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Lagi-lagi membentuk adanya sebuah komunitas-komunitas atau organisasi. Meskipun terpecah-pecah seperti halnya sejarah yang kita lihat, ada sejarah Majapahit, sejarah Mataram, kemudian sejarah Singosari, kerajaan Kadiri, dan seterusnya itu kan secara tidak langsung juga membentuk sebuah kelompok-kelompok organisasi. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan bagaimana negara itu bisa muncul, maka semua itu akan diawali dari adanya kilas balik sejarah yang mendahului. Sebelum masuk ke bangsa Indonesia, mungkin kita akan melihat misalkan ada negara Korea. Kenapa ada Korea Utara, Korea Selatan? Kenapa tidak Korea? Dulu ada yang namanya Jerman Barat, Jerman Timur. Kenapa tidak Jerman? Sekarang menjadi Jerman. Kenapa tidak demikian? Semua itu diawali dari bisa jadi karena konflik kepentingan, bisa jadi karena adanya politik, bisa jadi karena ada kesamaan. Titik poinnya adalah kesamaan. Nah, secara spesifik, kesamaan ini bisa dilihat dari kesamaan suku bangsa. Makanya kalau kita lihat bangsa-bangsa atau negara di Eropa, dia memiliki kesamaan. Kita lihat yang mudah adalah kesamaan fisik. Fisik dari orang-orang di Eropa, negara-negara di Eropa itu akan berbeda dengan fisik dari orang-orang di Asia. Ini kita hanya mengambil contoh sebagai referensi mempermudah kita dalam mengidentifikasi. Bukan bermaksud sara. Fisik saudara-saudara kita di Afrika, warna kulit, jenis rambut, itu juga berbeda dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Asia. Bahkan sama Asia, kesamaan fisik itu pun terjadi dan juga tidak terjadi. Artinya apa? Saudara-saudara kita misalkan dari Tiongkok, secara fisik dari mata, dari postur tubuh, tinggi tubuh, berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Nah, jadi kesamaan suku, kesamaan sejarah, kesamaan kondisi geografis dan seterusnya, itulah yang menjadi latar belakang terbentuknya negara. Bisa jadi karena fisiknya sama, daerahnya sama, punya sejarah sama. Nah, karena ada persamaan sejarah, persamaan kepentingan, taruhlah di Indonesia kita sama-sama dijajah oleh Belanda, sama-sama dijajah oleh Jepang, akhirnya punya keinginan, punya cita-cita yang sama, akhirnya kita bersatu. Karena orang yang cenderung punya kesamaan visi, punya kesamaan keinginan, itu akan bersatu. Contoh, teman-teman mungkin ada yang hobi bola. Nah, akhirnya kumpul sama grup bola. Misalkan ada yang suka MU, ada yang suka Real Madrid, kumpul dalam komunitas-komunitas itu. Ada juga misalkan pecinta burung, murai, gabung menjadi kelompok grup itu. Grup WhatsApp. Atau pecinta motor, ikut komunitas motor, dan seterusnya itu. Karena kesamaan kepentingan, kesamaan keinginan. Ini contoh-contoh sederhana yang menunjukkan akan adanya suatu kelompok itu tadi. Tentu banyak referensi-referensi yang lain yang bisa menggambarkan akan latar belakang itu semua. Nah, saya secara sederhana saya mengikuti alur yang ada di tampilan saya itu, bahwa dengan adanya persamaan sejarah, persamaan kepentingan, muncullah suatu bangsa.
muncullah persekutuan hidup yang merasa satu kesatuan. Kita itu sama, sama-sama ingin untuk merdeka, sama-sama ingin hidup untuk seperti ini, sama-sama ingin maju bersama. Misalkan kalau komunitas burung, misalkan pecinta burung murai, sama-sama ingin punya burung yang bisa berkicau dengan bagus. Kalau lomba nanti menang, sehingga di grup itu bisa sharing informasi, saling tukar informasi dan pengalaman. Oh, ini ternyata dikasih pakan ini, di treatment seperti itu. Seperti itu. Karena tadi ada kesamaan. Jadi kesamaan inilah yang menyatukan. Nah, kemudian oleh karena itu memerlukan bentuk pemerintahan yang berdaulat. Nah, kalian yang ikut komunitas burung, pecinta motor, yang cewek-cewek suka drakor, misalkan. Kalau itu terbentuk dalam sebuah kelompok, pasti membutuhkan leader. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Pasti akan seperti itu. Pasti akan ada pengelolanya. Seperti saya misalkan, karena basic keilmuan saya adalah kewarganegaraan gitu, saya juga bergabung dalam kelompok yang namanya AP3KNI, Asosiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada pengurusnya, ada ketuanya, ada seksi-seksi ini, seksi itu, dan seterusnya. Nah, demikian juga di yang lain, karena kita punya misi yang sama. Nah, kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita membutuhkan pemerintah yang berdaulat, yang akan mengatur. Karena nggak mungkin sekelompok orang yang begitu banyaknya, taruhlah di Indonesia dengan 270 juta jiwa itu akan memimpin semua. Pasti ada yang mengelola. Nah, oleh karena itu, maka terbentuklah suatu pemerintahan yang berdaulat. Akhirnya, terbentuklah sebuah organisasi tertinggi dalam suatu masyarakat yang memiliki cita-cita hidup di daerah tertentu dan yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Jadi alur-alurnya seperti itu. Ini secara ringkas dan secara sederhana. Oke, sekarang kita akan memahami apa itu negara. Nah, apa itu negara? Jadi negara itu teman-teman, ada banyak sekali referensi yang menyebutkan atau menjelaskan terkait dengan konsep negara itu. Tapi di sini saya akan mengambil contoh makna negara dari sudut pandang saya. Dari berbagai referensi yang sudah saya pelajari. Jadi negara itu disebut sebagai suatu organisasi yang berada di dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, organisasi di suatu wilayah memiliki kekuasaan yang tertinggi yang sah ditaati oleh rakyatnya. Jadi ada beberapa komponen-komponen yang ada. Jadi kalau itu bukan organisasi, ya belum bisa jadi negara. Kalau satu orang mau mendirikan negara, nah siapa yang mau memimpin, siapa yang dipimpin? Kalau cuma satu orang. Dalam suatu wilayah, ya jelaslah harus ada wilayahnya. Kalau nggak ada wilayahnya, mau ditaruh di mana? Kemudian memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, kalau dalam sebuah tatanan kita, siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi? Misalkan bupati, ya masih ada gubernur. Gubernur, masih ada presiden. Oleh karena itu harus memiliki kekuasaan tertinggi. Tidak cuma tinggi, tapi sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kalau dia, wah saya mau mendirikan negara, misalkan mendirikan Nusantara Empire, misalkan ya, Nusantara Empire, saya nanti akan menjadi pangeran, saya menjadi rajanya. Ada apa enggak yang taat pada kamu? Kalau enggak ada yang taat, enggak ada rakyatnya, sudah Pak, saya sudah mengulang masa, teman-teman saya menjadi anak buah saya. Ditaati apa enggak? Apakah orang lain itu juga akan mengakui akan kekuasaannya kamu? Jadi ada beberapa hal yang memang harus muncul dalam sebuah negara itu. Tidak asal ingin mendirikan seperti itu. Tidak semudah itu, teman-teman. Oleh karena itu, konflik-konflik sering terjadi akan hal ini. Gitu. Nanti akan spesifik
kita akan lihat bagaimana ini semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk terkait dengan definisi negara menurut para ahli. Nah, kita bandingkan tadi penjelasan saya terkait dengan negara, sekarang negara menurut para ahli. Menurut Roger yang pertama, negara itu agensi, atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi ada agen. Saya nyebutnya tadi adalah organisasi. Kalau Roger dia menyebutnya sebagai agen yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Misalkan ini ada permasalahan terkait dengan tata aturan pemilihan kepala negara. Kepala negara harus dipilih setidaknya sekian persen. Ada permasalahan terkait dengan pencurian. Bagaimana memberikan sanksi? Apakah didenda, dihukum, dipenjara, atau seperti apa? Semua persoalan-persoalan itu akan diberikan solusi atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi, bukan atas nama keinginan saya sendiri. Kenapa atas nama rakyat? Karena bisa jadi, wah ini yang melanggar itu teman saya. Kalau nanti saya memberikan sanksi, dia nggak mau berteman dengan saya lagi. Oleh karena itu Roger secara spesifik menyebut atas nama masyarakat, bukan atas nama dirinya sendiri. Nah, atas nama masyarakat. Pak, apakah dulu kerajaan-kerajaan juga berpikir demikian? Iya. Kalau kita lihat, misalkan sebagai contoh, meskipun saya tidak bisa mengklaim semua raja demikian, saya ambil contoh misalkan raja di kerajaan Majapahit yang kala itu dipimpin oleh Raden Wijaya. Ketika ada konflik dengan raja di Tuban, itu kan dulu Raden Wijaya dibantu oleh raja dari Tuban itu, Ronggolawe, itu adalah panglimanya. Tapi ketika ada konflik dia harus memecahkan atas nama masyarakat. Meskipun ada suatu persoalan di belakangnya itu. Tapi seorang raja harus profesional atas nama rakyat, bukan atas nama kepentingan pribadi. Kalau atas nama kepentingan pribadi tentu hal itu bisa jadi tidak terjadi. Konflik antara Tuban dengan Majapahit tidak mungkin terjadi. Tapi ini adalah atas nama rakyat dan harus diputuskan atas kepentingan rakyat. Kedua, menurut Laski, negara itu dimaknai sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan. Masih ingat kan istilah integrasi di materi sebelumnya? Karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara lebih kuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan dari masyarakat. Jadi suatu masyarakat yang terintegrasi. Poinnya sama. Roger menyebut sebagai agensi. Laski menyebut sebagai masyarakat yang terintegrasi. Saya mengambil kesimpulan sebagai sebuah organisasi yang bersifat memaksa. Ya, kenapa tidak memaksa? Ya jelas harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, kalau ada kesalahan ya nggak mau. Misalkan ada kewajiban, kalau misalkan kita di era modern seperti ini, orang harus membayar pajak. Nggak membayar pajak, didenda. Coba kalau dibiarkan, bayar terserah, nggak terserah. Wah ya repot. Ada lampu merah, berhenti terserah, nggak terserah, nggak ada paksaan, nggak ada sanksi, ya nggak akan teratur. Dan ini secara sah berkuasa daripada individu atau kelompok. Artinya apa? Ini tidak main-main. Artinya negara itu tidak atas keinginan pribadi. Jadi levelnya itu bukan level oh ini demi kepentingan dia, jangan dihukum ini karena ini. Nah, itu versi individu. Versi negara bagaimana? Karena negara ini levelnya lebih tinggi, lebih berkuasa daripada individu menurut Laski. Wah ini kesepakatan pencuri ini nggak usah dikenakan denda ini karena sama-sama orang sini pencurinya, misalkan. Nah, ketentuan negara bagaimana? Kalau ketentuan negara ini harus dikenakan sanksi, ya harus dikenakan sanksi. Bukan atas nama individu, bukan atas nama
kelompok. Itu teman-teman, ini yang harus dipahami, bahwa membicarakan permasalahan negara juga harus menyangkut kepentingan orang banyak, bukan lagi kepentingan individu atau kelompok. Nah, terus ini ada beberapa teori yang menunjukkan terbentuknya negara. Pertama, ada teori hukum alam. Ini hanya sekedar teori, tapi juga bisa menjadi referensi. Jadi hasil teori hukum alam menyebutkan bahwa terbentuknya negara itu dari hasil pemikiran paling awal berdasarkan teori hukum alam, bahwa terjadi negara itu adalah suatu yang alamiah. Memang harus terbentuk kelompok, agen, komunitas, itu memang alami. Karena orang yang memiliki kesamaan, orang yang memiliki prinsip itu ya alamiah mau berkumpul. Ya kayak tadi, pecinta burung kumpul komunitas burung, pecinta drama Korea buat di grup WA drama Korea, pecinta mobil jazz buat komunitas, mobil Innova buat komunitas. Itu alami. Yang kedua terkait dengan teori ketuhanan atau teokrasi, bahwa kekuasaan dan hak-hak raja untuk memerintah dan bertahta berasal dari Tuhan. Kalau teori ini secara mudahnya kita bisa memahami bahwa dia ini sebagai seorang pemimpin yang memang dia bertahta itu dari Tuhan, memang sudah diputuskan. Teori perjanjian atau perjanjian masyarakat, bahwa kehidupan manusia dipisahkan dari dua zaman, yakni zaman sebelum ada negara serta sudahnya. Dan yang keempat adalah teori kekuasaan, bahwa negara itu timbul karena orang-orang kuat yang menaklukkan orang-orang lemah. Mungkin ini kalian pernah lihat film-filmnya itu. Jadi penguasa itu kan diawali dari orang yang kuat, mengakomodir orang yang lemah, menjadi anggotanya, menjadi pelayannya. Semakin besar itu kan ada filmnya. Kalian pernah membacanya. Nah itu terkait dengan teorinya. Sekarang kita lihat sifat negara. Nah, tadi di awal dari penjelasan negara itu ada sifat-sifat yang ternyata di situ disebutkan juga terkait dengan sifat negara. Yang pertama, sifat negara itu memaksa. Artinya gini, agar peraturan undang-undang ini dapat ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. Misalkan, tadi saya contohkan, kalian tergesa-gesa mau berangkat ke kampus. Kalian tahu bahwa lampu merah itu harus berhenti. Ini tergesa-gesa ini. Wah, terobos saja. Kalau misalkan negara kok tidak memaksa, kamu terobos, kamu kena sanksi. Kamu terobos, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kan, kamu tergesa-gesa ya, nggak apa-apa silahkan. Ya nanti akan terjadi ketidaktertiban. Semua orang mengaku tergesa-gesa. Memaksa misalkan, semua pencuri dikenakan sanksi, koruptor dikenakan sanksi, semua yang membunuh dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau tidak ada paksaan, misalkan ada kejahatan, orang mencuri, menurut aturan akan dihukum 1 tahun misalkan. Kalau tidak dipaksa, ya orang memilih untuk tidak dihukum. Ngapain dihukum? Orang melanggar lalu lintas, menurut aturan dipaksa untuk membayar. Nah, kalau dia, daripada membayar, uangnya mending tak pakai beli ini, ya akhirnya nggak bayar. Oleh karena itu memang harus dipaksa. Orang dipaksa, misalkan ini dalam konteks bernegara yang memiliki sifat memaksa. Orang dipaksa, setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun misalkan harus punya KTP. Orang berkendara di lalu lintas, dia harus punya surat izin mengemudi. SIM, misalkan kalau kendaraan bermotor ya SIM C, kendaraan mobil ya SIM A. Dipaksa harus punya surat izin mengemudi, meskipun istilahnya adalah surat, tapi bentuknya kartu. Orang berkeluarga harus punya kartu keluarga. Dipaksa harus punya, akhirnya harus membuat, kalau nggak buat dia akan sulit untuk mengurus segala sesuatu. Meskipun istilahnya adalah kartu, tapi bentuknya surat. Padahal tadi kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi SIM, bentuknya kartu, istilahnya surat.
Sementara kartu keluarga bentuknya surat, tapi istilahnya adalah kartu. Ya nggak masalah. Ya terserah lah. Gitu. Jadi intinya memang harus seperti itu. Orang kalau mau mendaftar atau menjadi polisi TNI misalkan, harus memiliki rekam jejak yang baik, dibuktikan dengan SKCK misalnya. Memang harus seperti itu, dipaksa seperti itu. Motor harus bayar pajak, ya memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya sebenarnya nggak usah bayar. Logikanya kan gitu. Kemudian bersifat monopoli. Negara memiliki tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Diatur. Kalau nggak diatur, misalkan saya ambil contoh uang rupiah, ya diatur negara. Kalau nggak diatur, wah saya membuat uang sendiri, saya ngeprint, buat untuk nyetak uang 100.000 yang banyak, biar nggak usah kerja di rumahnya, ngeprint nyetak uang. Ya harus dimonopoli negara. Sistem pertahanan keamanan, wah saya ini beli pistol sendiri, saya beli ini sendiri, nanti saya akan melawan negara kalah, wah repot. Memang harus dimonopoli. Seperti itu. Kemudian sifat mencakup semuanya. Di semua peraturan undang-undang berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Meskipun pejabat, meskipun orang biasa, meskipun pegawai, non pegawai, itu memang mencakup semua. Segala ketentuan itu untuk semuanya tanpa terkecuali. Itu peraturan yang melekat negara. Kalaupun faktanya di masyarakat ditemukan kok Pak itu kenapa hukum itu runcing ke bawah tumbul ke atas, buktinya ini itu kan oknum. Secara sifat dimanapun memang harus memiliki sifat-sifat yang demikian, tidak cuma di Indonesia, karena ini memang sifat yang melekat pada sebuah negara. Nah, negara itu siapa? Negara itu bukan siapa, tapi tadi saya sebut di awal adalah organisasi, atau yang kemudian disebut sebagai agen tadi di awal. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan menuju pada unsur-unsur negara. Nah, negara itu ada ketika ada unsur-unsur ini. Saya bilang lagi, suatu negara itu bisa sah, bisa legal, bisa benar-benar ada, benar-benar negara, itu ketika punya unsur-unsur ini. Nah, ya ibaratnya syarat sahnya lah. Syarat sah. Sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Kalau unsur konstitutif itu adalah unsur atau hal yang wajib ada, tidak boleh ditawar. Itu konstitutif. Kalau deklaratif, boleh iya, boleh tidak. Nah, mudahnya kayak gitu. Deklaratif itu boleh iya, boleh tidak. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Jadi unsur itu menjadi dua. Ada unsur yang memang harus ada, wajib ada, enggak boleh tidak. Ada juga yang ya boleh iya, boleh tidak. Kita mulai dari yang unsur wajib dulu atau unsur konstitutif dulu. Yang pertama wilayah. Untuk mendirikan sebuah negara yang berdaulat perlu memiliki wilayah, baik wilayah darat, laut maupun udara. Artinya apa? Seperti ini teman-teman. Orang bernegara nggak punya wilayah, mau ditaruh di mana orangnya? Harus punya wilayah, nggak mungkin nggak punya wilayah. Mau mendirikan negara, wilayahnya di mana? Di luar angkasa? Karena nggak mungkin ya. Silahkan kalau mau mendirikan di luar angkasa. Tapi selagi berada di bumi ya sudah diklaim semua. Bahkan wilayah-wilayah di bumi ini aja sampai sengketa seperti yang terjadi di kita itu kan masih sengketa dengan Cina. Terkait dengan perbatasan-perbatasan itu. Jadi memang harus punya wilayah. Kalau di konteks Indonesia wilayahnya dari Sabang sampai Merauke gitu. Berdaulat atas wilayah itu. Yang kedua, ini masih unsur wajib atau konstitutif. Memiliki rakyat. Rakyat itu diperlukan. Rakyat ini kumpulan orang-orang yang tinggal di sebuah negara dan dipersatukan oleh suatu perasaan yang sama, ingin menjadi negara. Tidak mungkin sebuah negara nggak punya rakyat.
Oh, Pak, saya sudah punya wilayah ini, Pak. Sudah ini benar-benar milik saya. Nggak ada negara yang mengakui. Terus ditanya, rakyatmu mana? Oh iya ya, saya nggak punya rakyat. Nah, mau memimpin siapa kalau nggak ada rakyatnya? Itu juga wajib ada. Dan yang terakhir yang wajib ada adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang benar-benar diakui, pemerintah yang benar-benar tidak kalah atau memiliki kekuasaan yang tertinggi. Kedaulatan. 3 syarat ini adalah wajib ada atau bisa disebut sebagai syarat konstitutif. Jadi ada wilayah, ada rakyat, kemudian ada pemerintah yang berdaulat. Sekali lagi, 3 hal itu memang wajib ada. Nah, terus apa yang tidak wajib ada, Pak? Unsur negara yang tidak wajib ada tadi atau unsur deklaratif itu. Nah, unsur yang keempat atau unsur deklaratif yang tidak wajib ada adalah pengakuan dari negara lain. Jadi untuk disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan dari negara lain. Tapi ini bukan unsur yang wajib. Contoh, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Apakah kala itu Jepang langsung mengakui? Oh tidak. Apakah Belanda kala itu langsung mengakui? Tidak. Jadi tidak wajib. Indonesia 17 Agustus sudah punya wilayah, sudah punya rakyat, jelas. Wilayahnya ada, rakyatnya ada, pemerintahnya sudah ada. Pengakuan negara lain, tidak semua negara mengakui. Negara dunia itu juga banyak. Nah, kalau tidak ada ya nggak masalah. Toh sudah punya unsur konstitutif, unsur yang wajib. Nah itu teman-teman. Nah berikutnya adalah terkait dengan tujuan dan fungsi negara. Saya mengutip dari Roger bahwa tujuan dari negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Nah, jadi tujuannya ya biar rakyatnya itu pengennya apa biar tercapai gitu lah. Oh hidup makmur, hidup sama, hidup sederajat, tidak ada kasta, tidak ada level, hidup bisa makmur, sejahtera bersama, maju bersama, hidup bebas. Dia mau memeluk agama A boleh, memeluk agama B boleh, kemudian berkumpul untuk menciptakan organisasi ini boleh, berkembang karena punya ide seperti ini boleh. Itu kalau menurut Roger. Intinya rakyat mau apa? Maju. Ayo, ayo. Karena negara itu memang untuk mengakomodir rakyatnya. Apalagi negara-negara modern seperti demokrasi ini, rakyat yang utama. Jadi rakyat mau apa? Ayo, 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 kita bantu. Kalau menurut Laski, yaitu menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Lagi-lagi titik poinnya adalah rakyat. Rakyat ingin apa rakyat itu? Dimaksimalkan. Wah rakyat ini ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Ayo negara menciptakan program-program yang sekiranya bisa menciptakan pendidikan yang tinggi. Rakyatnya ingin membangun sebuah negara modern dengan indikator kayak gini. Ya silahkan negara yang memfasilitasi. Karena di situ ada wakil rakyatnya, di situ ada pemerintahannya yang tugasnya memang melayani masyarakat. Nanti kita sampai kepada pemerintah. Jadi fungsi mutlaknya yaitu melakukan penertiban, mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran, kemudian pertahanan, dan juga menegakkan keadilan. Nah, tadi saya singgung terkait dengan pemerintah. Pemerintah kita bisa lihat, pemerintah dalam arti sempit, pemerintah dalam arti luas. Sering kita menyebut, wah pemerintah itu gini, harga minyak goreng kok tiba-tiba naik. Dulu pemerintah membuat kebijakan harga minyak goreng turun, nggak ada minyak goreng. Sekarang harga minyak goreng ada di pasaran tapi harganya melimpah. Pemerintah itu apa? Kalau dalam arti sempit, pemerintah dikatakan sebagai badan-badan kenegaraan yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan negara. Ya rodanya itu. Ibaratnya kalau kita mengikuti kegiatan ya panitianya lah. Termasuk di dalamnya yang membuat undang-undang, yang menjalankan undang-undang, dan yang mengadili.
Membuat undang-undang, pada pertemuan esok kita akan membahasnya. DPR. Menjalankan undang-undang, eksekutif. Tadi membuat undang-undang, legislatif. DPR, DPD. Menjalankan undang-undang, pemerintah, eksekutif. Mengadili, MK, KY, yudisial. Nah, minggu depan kita akan membahas itu. Kalau dalam arti sempit itu adalah seluruh aparat yang bertugas melaksanakan perintah sehari-hari. Jadi dalam hal ini adalah seluruh anggota eksekutif atau kabinet. Kalau dalam arti ini kebalik. Jadi yang sempit itu yang atas, yang bawah, sorry. Begitu teman-teman. Ini kalau kita memahami terkait dengan pemerintah. Nah, sekarang kita lihat tujuan dari negara, yaitu untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan taat pada Tuhan. Kalau menurut Ibnu Arabi, tujuan negara itu menciptakan kehidupan yang baik, jauh dari sengketa, dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Intinya ya wis biar hidup tenang lah, nyaman, tentram gitu. Tanpa ada intervensi, nggak diganggu sana, nggak diganggu sini. Ya negara mau apa, rakyat mau apa, tujuan negara. Kalau menurut Roger, bahwa tujuan negara itu yang membuat masyarakat berkembang dan menyelenggarakan daya cipta kreasi sebebas-bebasnya. Wes diteruskan saja apa keinginan rakyat. Itu. Lalu bagaimana dengan tujuan negara Indonesia ini? Sebenarnya tujuan negara Indonesia ini sudah termuat dalam Undang-Undang 1945, khususnya di pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yang mungkin pada setiap hari Senin dulu kalian pernah menyimaknya atau mungkin membacanya saat upacara hari Senin. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini melindungi segenap bangsa, makanya ada rakyat Indonesia di luar negeri bekerja sebagai TKI, TKW, kok punya salah mau dihukum, dieksekusi mati misalkan, maka negara akan berjuang untuk melindungi itu. Lupa itu kan cuma satu, cuma dieksekusi satu kan nggak pengaruh, kita loh masih punya warga negara banyak. Tapi tujuan negara tadi melindungi bangsanya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar itu cerita ada TKW yang mau dihukum mati di Arab Saudi. Bagaimana negara berjuang sebegitunya. Padahal cuma satu loh. Bilang satu ya nggak masalah. Nah, logikanya kan gitu. Tapi kan nggak seperti itu pola pikirnya. Ini adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa. Itu teman-teman. Memang harus dilindungi. Meskipun kalau di dalam negeri ada yang salah, dieksekusi, dibunuh sendiri ya terserah negara, tapi ini dalam rangka tadi melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, itu teman-teman. Nah, yang terakhir dalam rangka membentuk negara itu setiap negara punya cara masing-masing. Dari dulu sampai sekarang punya pola masing-masing. Untuk mencapai ke arah tujuan yang dicita-citakan, negara punya cara masing-masing. Nah, contoh, saya mau ke kampus, naik Gojek bisa, naik mobil bisa, naik motor bisa, naik kereta bisa. Ya terserah mau lewat jalur apa kendaraannya. Nah, dari masa ke masa punya cara masing-masing. Ada yang menggunakan monarki, pernah mendengar ya, menggunakan tirani, menggunakan aristokrasi, oligarki, demokrasi. Nah, ini yang saat-saat ini. Teknokrasi sampai seterusnya, saya sebutkan di situ ada 10. Ini adalah cara-cara yang bisa ditempuh oleh negara untuk mencapai itu semuanya. Nah, saya kira itu teman-teman semuanya untuk materi terkait dengan konsep negara pada pertemuan hari ini. Nanti kita bisa sambung dengan diskusi, sharing, tanya jawab. Sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.